Menyadari pentingnya masjid sebagai tempat ibadah serta pembinaan dan pembelaan umat, maka warga muslim di kawasan perumahan Mutiara View Tiban Sekupang Batam akhirnya berhasil mendirikan Masjid Al-Aqsa yang berhasil dibangun berkat biaya swadaya masyarakat setempat, donatur, dan juga dari pemerintah Kota Batam. Menurut Ketua Masjid Al-Aqsa, Agus Surahman, mengungkapkan Masjid Al-Aqsa berdiri pada tahun 2003. Masjid ini berdiri di atas lahan falsum perumahan Mutiara View dengan luas 780 meter persegi. Seiring berjalannya waktu dan jumlah jamaah yang semakin bertambah, maka pada tahun 2011 setelah melalui musyawarah antara warga dan pengurus masjid, akhirnya masjid ini direnovasi ulang dengan menambah 2 lantai agar nantinya mampu menampung jumlah jamaah. Untuk pengembangan masjid ini, biaya berasal dari infak jamaah dan bantuan dari pemerintah Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim liputan dari TV Kepri telah datang ke tempat kami. Sekilas kami jelaskan tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa ini. Masjid ini didirikan sekitar tahun 2003 itu karena kebutuhan daripada jamaah yang ada di kompleks kita. Kita bangun. Saat itu kita bangun 1 lantai. Tanahnya adalah tanah fasilitas umum, fasilitas sosial yang sudah diserahkan kepada masjid. Jadi kita bangun berdasarkan tanah sos tersebut. Luas tanahnya kurang lebih 718 meter persegi. Kemudian luas bangunan yang pertama itu memang 1 lantai. Kemudian pada tahun 2011 karena semakin bertambahnya jamaah di kompleks kita ini, maka kami memandang bahwa perlu ada perluasan masjid. Oleh karenanya kami kembangkan menjadi 2 lantai. Itu dimulai dari tahun 2011 berjalan. Semuanya pembiayaan berdasarkan dari infak jamaah, dan ada 1 kali ada bantuan dari Pemko Batam itu untuk keperluan teralis di lantai 2. Kemudian kepengurusan sendiri saat ini saya sebagai ketua, Agus Surahman, dan beliau adalah Pak Ustadz Haidir selaku imam masjid. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami akan disampaikan oleh Pak Ustadz Haidir. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masjid Al-Aqsa punya beberapa kegiatan, terutama kita ada kegiatan tentunya sholat berjamaah di masjid, dan ini alhamdulillah kurang lebih sekitar dapat 2 sampai 3 saf. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini ada program yang memang kita programkan seperti kegiatan pengajian atau taklim setelah sholat subuh dengan diisi oleh jamaah-jamaah yang memang berkompeten di situ. Kemudian kita setiap minggu pertama, kedua, dan ketiga setiap bulan itu kita datangkan ustadz dari luar untuk menambah ilmu para jemaah dalam melaksanakan ibadah. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan setahun sekali, yaitu kegiatan hari-hari besar yang tentunya setiap bulan ada di situ kegiatan-kegiatan seperti Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, kemudian kegiatan pada bulan Ramadan. Tentunya ini mendatangkan para dai-dai yang kita datangkan dari PMB yang menambahkan keilmuan dari para jemaah kita. Kemudian di bulan Ramadan kita ada kegiatan namanya Nuzulul Quran. Nah,
kegiatan nuzul Quran juga kita akan mendatangkan para dai-dai juga untuk menyampaikan tausiahnya. Dan banyak tawaran-tawaran seperti dari Palestina yang menawarkan mereka menghadirkan para syekhnya dari negara Palestina untuk sosial pembangunan terutama di Istiqlal yang ada di Palestina, dan juga tentunya membantu para saudara-saudara kita yang terjajah di negara mereka. Nah, ini sangat antusias sekali masyarakat di Perumahan Mutiara View untuk menyumbang sebagian harta mereka karena merasa saudara kita terzalimi, mereka juga ikut dalam peran berupa sumbangan. Nah, kemudian kita juga ada membentuk remaja masjid. Nah, remaja masjid kami beri namanya Syababul Ummah. Kenapa kami beri nama Syababul Ummah? Karena kami berpikir remaja ini untuk membangkitkan umat. Di masa akan datang mereka akan memakmurkan masjid. Mereka tidak hanya sebagai pemuda yang pandai dalam ilmu teknologi saja, tapi mereka juga pemuda yang peduli dengan masjid, karena masjid sumber daripada segala-galanya. Masjid sumber daripada kepedulian sosial. Sehingga kami didik anak-anak remaja kami, mereka peran aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid, sehingga dalam kegiatan-kegiatan masjid ini mereka semua yang mengcover, sehingga kita dari pengurus masjid sangat terbantu dari kegiatan-kegiatan remaja masjid. Baru-baru ini mereka membuat satu kegiatan sosial, seperti mereka mengumpulkan sumbangan berupa dana untuk ke panti, kemudian para duafa, juga mereka mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, sehingga ini sangat-sangat membahagiakan kepada orang yang disumbangkan, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian kita ada kegiatan pendidikan anak-anak, ya, pendidikan anak yang disebut dengan TPQ, dan ini kegiatan dilaksanakan setiap sore setelah sholat asar, dan alhamdulillah kita ada dari tingkat TQA, TPQ, dan dari TKQ, TPQ, dan TQA, dari tingkat TK, SD sampai SMP. Dan ini alhamdulillah juga berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anak Islam ini paham dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, sehingga mereka punya akhlak yang baik. Terutama mereka menerapkan pada bulan suci Ramadan aktif dalam bertadarus. Dan ini kegiatan-kegiatan masjid yang sudah berjalan, dan alhamdulillah sampai saat ini kami berupaya untuk mempertahankan generasi-generasi Islam ini untuk membangkitkan Masjid Al-Aqsa ini ke depannya untuk lebih baik lagi dan untuk lebih berkembang, dan mudah-mudahan dari sinilah Islam makin jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan payah ya. Iya. Jadi ada di komplek kita bila ada warga yang tertimpa juga meninggal, itu dia handle sama masjid untuk pelaksanaan payah. Juga untuk kegiatan pengumpulan zakat kita juga sudah membentuk unit pengumpulan zakat di masjid kita. Jadi seluruh warga tidak perlu kemana-mana lagi, cukup masjid kita ini. Dan nanti kita salurkan kembali zakatnya itu bekerja sama dengan Basnas. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi boleh Bapak? Ya. Sekarang kan lagi masa pandemi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk di Masjid Al-Aqsa sendiri, untuk penerapan prokesnya sendiri seperti apa Bapak? Sesuai dengan apa yang digariskan oleh surat edaran wali kota maupun gubernur, semua kita laksanakan, mulai dari social distancing, kita buat jarak di masjid kita ini, kemudian kita himbau untuk tetap menggunakan masker, dan secara periodik kita juga melakukan penyemprotan gitu. Dan untuk jamaah yang merasa kurang sehat atau demam, kita himbau untuk sholat di rumah saja. Saya kira itu yang kita laksanakan. Masjid Al-Aqsa yang kita banggakan ini
Masjid Al-Aqsa ini memiliki visi mewujudkan masjid yang makmur sebagai sentra peribadatan dan pemberdayaan umat Islam. Bukan itu saja, Masjid Al-Aqsa juga memiliki misi mengembangkan dakwah dan pembinaan umat Islam melalui khotbah Jumat, kegiatan hari-hari besar Islam, majelis taklim, dan kajian-kajian yang berkesinambungan. Menurut Ustadz Khaidir yang juga merupakan imam masjid mengatakan kegiatan masjid juga diisi oleh program mengembangkan pendidikan Islam bagi anak-anak, remaja, dan dewasa melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan pelatihan-pelatihan keagamaan, mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat melalui kegiatan amil zakat, infak, dan sodakoh. Ustadz Khaidir juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui berbagai kegiatan keagamaan. Agar jamaah merasa nyaman, aman, dan kondusif, masjid ini selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Bahkan jamaah yang datang ke sini akan merasa nyaman karena masjid juga dipasang AC agar jamaah khusyuk dalam beribadah. Dia serta imamnya Ustadz Khairuddin dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan kesehatan serta kesempatan berupa umur yang panjang Bapak Ibu. Bahwasanya beliau mengatakan jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha, jazaa'ul sayyi'ati al-sayyi'atu ba'daha. Lalu apa artinya? Kalau nggak tahu kita mainkan, kita lanjutkan. Kalau tahu turun kita Pak, bila kita boleh ya. Hadirin sekalian, beliau mengatakan bahwasanya balasan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal setelahnya. Begitu juga balasan setiap amal keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan sesudahnya. Jadi kalau kita mau melihat apakah amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, nanti lihat sesudah amal itu selesai. Sebuah amal sederhana Bapak Ibu untuk mengetahui kita berada di kota Makkah dan Madinah, Masya Allah. Di saat momen Ramadan seperti sekarang ini, Masjid Al-Aqsa juga mengadakan tilawah Al-Quran setiap ba'da sholat subuh. Untuk menambah wawasan para jamaah, setiap minggunya akan didatangkan ustadz dari luar. Kegiatan remaja masjid juga terbilang aktif.
Pada masa bulan puasa seperti sekarang, mereka menggelar bakti sosial dengan mengumpulkan bantuan para jamaah berupa buku, pakaian layak pakai, dan juga sembako yang akan didistribusikan kepada panti asuhan. Masih dalam momen Ramadan, Masjid Al-Aqsa juga menerima kunjungan ulama dan syekh dari Palestina. Selain berdakwah, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dana pembangunan Masjid Istiqlal di Palestina yang hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan karena Israel memblokade Palestina terutama yang berada di jalur Gaza. Kedepan Masjid Al-Aqsa kiranya dapat menjadi pusat kajian Islam, menjadi pusat pembinaan umat, baik mental maupun spiritual, menjadi pusat pengembangan kemandirian umat, dan menjadi pusat pendidikan Islam unggulan untuk kaderisasi pemimpin umat. Semoga ya. فهي في عقيدة كل مسلم المسجد الأقصى أولى القبلتين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى في فلسطين، ومسجد هذا أي المسجد النبوي في المدينة المنورة. فهذه ال3 مساجد مقدسة عند كل مسلم، وهي شرف لكل مسلم ومسلمة. على المسجد الأقصى المبارك هناك يضربون النساء والرجال ويمنعونهم من دخول المسجد الأقصى. هناك يبنون أسفل المسجد الأقصى أنفاق حتى يهدموه من أركانه ومن أساساته. أما الواقع يا أحبتي في غزة فحدث ولا حرج. هناك في غزة يضيق على أهل غزة لأنهم اختاروا أن يقفوا في وجه العدو وفي وجه اليهود والاحتلال. أهل غزة يا أحبتي بالرغم من أنهم ثابتون على مبادئهم ويحافظون على أرضهم، لكنهم يضيق عليهم ويحاصرون أشد الحصار. هناك في قطاع غزة يمنع الناس من الأكل ومن الماء ومن الشراب، وقد لا يجدون المسكن في غزة. لذلك يا أحبتي ونحن في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب النيران. ننتظر من أهل إندونيسيا الكرم والعطاء، ننتظر منهم أن يكونوا في صف وفي جانب إخوانهم في فلسطين وفي غزة. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا ولا تبخلوا على إخوانكم، فهم هناك في فلسطين وفي غزة وفي القدس يقدمون دماءهم ويقدمون أنفسهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام أو عن المسجد الأقصى قال: لما سئل عن المسجد الأقصى قال: ائتوه فصلوا فيه، أي اذهبوا له، فإن لم تستطيعوا فابعثوا له بزيت يوقد في قناديله. هل تعلمون يا أحبتي بماذا يجود أهل غزة؟ أهل غزة وأهل فلسطين يجودون بدمائهم وبأنفسهم فداء ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. في أقل من 10 سنوات استشهد أكثر من 10,000 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى وأكثر من 15 أسير لدى الاحتلال هناك في فلسطين. فيجودون بأرواحهم ويجودون بدمائهم ويقدمون كل ما يملكون
دفاعا عن تراب المسجد الأقصى المبارك. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan ceritakan bagaimana di Palestina, bagaimana saat ini di Aqsa, bagaimana saat ini di Gaza. Kalau kita melihat hari ini kita banyak mengeluh, kita belum punya rumah atau kita masih mengontrak, dia tidak akan pernah punya rumah dihancurkan, rumah dihancurkan. Kalau saat ini kita merasa gaji kita kecil, beliau ini seorang muhandis, insinyur, tapi Quran insinyur. Di Gaza orang bekerja itu lebih banyak gotong royong. Gaji tidak seperti kita, karena itu karena ekonomi sangat-sangat lemah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah kita hari ini banyak mengeluh, alangkah indahnya hidup kita masih bisa makan kenyang. Sahabat kita di sana menurut tidak bisa makan, bahkan Bapak harus menemani beliau. Ketika makan dia selalu ingat orang tuanya di sana. Bagaimana ibu saya memberi Bapak? Di sini kita bisa makan kenyang dan makan banyak pilih. Bahkan suatu hari saya belikan ikan itu kenyang senang sekali karena ikan mahal. Di sana ikan sangat-sangat dibatasi karena laut dijaga oleh Israel dan sangat-sangat memperhatikan air itu sedikit sekali. Ada sekitar 2,5 juta manusia yang tinggal di Gaza. Gaza itu mungkin sebesar Batam Kota, 2,5 juta. Dan penyulingan air, listrik hanya hidup dari jam 5 sore sampai jam 3 malam. Kalau hari ini kita merasa kita susah, kita belum dapat THR atau kita bla 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 bla, alangkah bahagianya saya melihat beliau dan saya sadar bagaimana para nabi dan rasul banyak dilahirkan di Palestina. Banyak para nabi dan rasul dilahirkan di sana. Karena apa? Saya melihat mereka lebih kuat dan mereka lebih sabar. Mereka lebih kuat dan mereka lebih sabar. Dan saat ini sedikit demi sedikit tanah di Palestina dirampas. Kalau Bapak Ibu sekalian atas izin Allah bisa berangkat ke Aqsa. Kalau kita orang Indonesia kita bisa berangkat dari Jakarta kita ke Tel Aviv di Israel baru masuk Al-Quds. Mereka orang Gaza dari kecil sampai hari ini nggak bisa sholat di sana. Itu kalau kita melihat di televisi bagaimana kakek-kakek dan nenek dipukuli yang mau sholat di Masjidil Aqsa. Karena orang-orang Gaza yang bisa menyeberang, Gaza itu wilayah timur sedangkan Al-Quds wilayah barat. Jadi agak kayak di Kupang sampai ke Batam Center. Hanya orang-orang yang di atas 50 saja yang bisa, dan itu pun dilarang untuk sholat. Maka beliau menyampaikan agar kita menyampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, seluruh masyarakat Muslim, kita masih memiliki kiblat simbol persatuan umat Muslim yaitu Masjidil Aqsa. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka yang ada di sana. Ini adalah tanggung jawab kita semua, Muslim dan Muslimat seluruh dunia. Dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu ada sekitar 10.000 orang yang syahid. Karena memang yang menjaga kemerdekaan Palestina saat ini orang-orang di Gaza. Kalau di Al-Quds itu sudah memasuki wilayah Israel. Yang mempertahankan Palestina yang mungkin dari tahun ke tahun semakin sedikit. Kalau kita lihat di Google Map itu kan dirampas tanah. Dan memang saya tanya, ya Syekh, gimana kalau kamu ketemu orang Yahudi? Kalau saya ketemu orang Yahudi Israel langsung dibunuh. Karena memang mereka sangat-sangat dianiaya. Mungkin hari ini yang mempertahankan Palestina orang-orang yang di Gaza saja. Di Al-Quds sudah masuk wilayah Israel. Bapak Ibu berbahagia, kalaulah saat ini kita merasa kita susah, saya bersaksi di sana, saya melihat teman saya